Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah Saputra Salahuddin. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membuka presentasi tentang masa kanak-kanak awal, mana materinya itu perkembangan fisik dan kognitif. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Hamzah Saputra Salahuddin, Renaldi Depo, Anjigita Prisanti, Muhammad Ali Sadikin. Adapun pokok pembahasan yang kami akan bawakan yaitu yang pertama masa kanak-kanak awal, yang kedua perkembangan dan perubahan fisik, yang ketiga perkembangan motorik, yang keempat perkembangan kognitif, yang kelima perkembangan bahasa, dan yang keenam yaitu pendidikan di masa kanak-kanak. Baiklah, kita masuk pada bagian yang pertama yaitu masa kanak-kanak awal. Pengertian masa kanak-kanak. Menurut Harlock, masa anak-anak awal disebut juga problem age karena orang tua dihadapkan pada masalah-masalah seperti tidak menurut dan keras kepala. Kemudian ciri-ciri perkembangan masa kanak-kanak awal. Menurut urutan waktu, masa kanak-kanak adalah masa perkembangan dari usia 2 hingga 6 tahun. Perkembangan biologis pada masa-masa ini berjalan pesat, tetapi secara sosiologis ia masih sangat terkait oleh lingkungan dan keluarganya. Adapun ciri-ciri perkembangan masa kanak-kanak yaitu yang pertama, usia yang mengandung masalah atau usia sulit. Yang kedua, usia mainan. Yang ketiga, usia prasekolah. Yang keempat, usia belajar kelompok. Yang kelima, usia menjajah dan banyak bertanya. Dan yang keenam, usia meniru dan kreatif. Kemudian, tugas perkembangan kanak-kanak awal. Yang pertama, belajar mengerti tentang perilaku seks yang benar. Pada masa ini sangat penting untuk anak mengenal edukasi seks. Dalam psikologi, mengenal toilet training. Toilet training adalah semacam edukasi untuk anak-anak supaya belajar menggunakan toilet untuk mengganti baju. Kemudian yang kedua, belajar membedakan benar dan salah dalam lingkungan. Di sini anak mulai belajar mengenal lingkungan mereka, baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan teman sebayanya. Pada tahap ini akan terlihat kritis ketika melihat sesuatu atau perlakuan yang tidak biasa ia dapatkan. Kemudian yang ketiga, belajar mengembangkan hati nurani. Sejak dini sejatinya anak-anak ditanamkan nilai-nilai kebaikan seperti cinta tanah air, cinta agama, cinta kedua orang tua dan lingkungan. Dengan menanamkan nilai seperti itu, anak-anak akan memiliki rasa tanggung jawab dalam dirinya. Kemudian bagian kedua yaitu perkembangan dan perubahan fisik. Perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Kuhlen dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek yaitu sistem saraf, otot-otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik atau tubuh. Nah, di sini sistem saraf yaitu yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Kemudian otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Kemudian kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, dan struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkembangan motorik, motorik kasar dan halus. Pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot anak. Motorik halus dan kasar. Motorik halus. Menurut Susanto 2015, motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan otot-otot kecil, karena itu tidak begitu memerlukan tenaga. Motorik kasar. Menurut Susanto 2015 disebut gerakan kasar bila gerakan yang dilakukan melibatkan sebagian besar bagian tubuh dan biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot besar. Fungsi motorik. Fungsi motorik halus bagi anak yaitu membantu anak memperoleh kemandiriannya, membantu anak mendapatkan keterampilan sosialnya, anak mendapatkan keterampilan bermain, anak mendapatkan keterampilan sekolah.
fungsi motorik kasar bagi anak, yaitu sebagai alat pemicu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan kesehatan anak prasekolah. Sebagai alat untuk membentuk, membangun, dan memperkuat tubuh anak prasekolah. Sebagai alat untuk meningkatkan perkembangan emosional. Sebagai alat untuk meningkatkan perkembangan sosial. Perkembangan kognitif. Teori perkembangan Piaget. Pandangan Piaget terhadap kognitif muncul dan diperolehnya skema atau skemata tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya dalam tahap-tahapan perkembangan. Tahapan perkembangan kognitif anak dalam teori Piaget yang pertama, tahap sensorimotor, yaitu usia 18-24 bulan. Yang kedua, tahap praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun. Dan yang terakhir, tahap operasional formal, yaitu usia 12 tahun ke atas. Teori perkembangan Vygotsky. Lev Vygotsky tahun 1896 sampai 1934 berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa pada manusia tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Lev Vygotsky menekankan bahwa manusia secara aktif menyusun pengetahuan mereka, akan tetapi fungsi-fungsi mental memiliki koneksi-koneksi sosial. Teori perkembangan Vygotsky. Dalam teori perkembangan Vygotsky terdapat hal sebagai berikut. Yang pertama, konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Vygotsky mengistilahkan zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu anak yang mendapatkan tugas yang dirasa sulit bagi anak untuk dikerjakan sendiri. Yang kedua, konsep scaffolding. Pada konsep scaffolding ini, Vygotsky menjelaskan tentang perubahan dukungan yang dialami oleh anak selama proses perkembangan terkait dengan perkembangan kognitif. Yang ketiga, bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, pembicaraan yang dilakukan oleh anak tidak hanya untuk berkomunikasi saja, melainkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi merupakan teori belajar kognitif yang menggambarkan pemrosesan, penyimpanan, dan pengambilan pengetahuan dalam pikiran. Informasi terus-menerus memasuki pikiran kita melalui atau merasakan. Sebagian besar informasi ini segera dibuang, dan kita mungkin tidak pernah menyadarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sadikin, NIM 2002 095 020 46. Baik, materi yang akan saya bawakan adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa masa kanak-kanak awal. Anak berusia di bawah 3 tahun memperlihatkan perkembangan yang agak cepat, dari yang awalnya hanya mampu menghasilkan ungkapan 2 kata menjadi mampu menggabungkan 3, 4, dan 5 kata. Memahami fonologi dan morfologi. Selama masa prasekolah, kebanyakan anak-anak secara bertahap menjadi lebih sensitif terhadap bunyi dari kata-kata yang diucapkan dan menjadi semakin mampu menghasilkan semua bunyi dari bahasa mereka. Ketika anak berusia 3 tahun, mereka dapat mengucapkan semua bunyi vokal dan sebagian besar konsonan. Men, Ens, Tol, Gemen, 2009. Ketika pemahaman anak-anak sudah melampaui ungkapan yang terdiri dari 2 kata, mereka mendemonstrasikan pengetahuan mengenai morfologi. Tagar, Flusberg, and Sukowski, 2009. Perubahan sintaks dan semantik. Anak-anak prasekolah juga mempelajari dan menerapkan aturan-aturan sintaksis atau Levin 2008, Tagar, Flusberg, and Sukowski, 2009. Mereka memperlihatkan kemajuan dalam menguasai aturan-aturan kompleks yang berkaitan dengan cara mengurutkan kata-kata. Masa kanak-kanak awal juga ditandai oleh adanya pemahaman menguasai semantik. Kemajuan dalam pragmatik. Di dalam perkembangan bahasa anak-anak kecil juga terjadi perubahan pragmatik. Brian, 2009. Dibandingkan anak usia 2 tahun, seorang anak berusia 6 tahun memiliki kemampuan bercakap-cakap yang jauh lebih baik. Anak-anak kecil mulai terlibat dalam pembicaraan yang diperluas. Akhtar and Harold, 2008, halaman 581.
Pentingnya literasi. Literasi dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Penguasaan literasi merupakan indikator penting untuk meningkatkan prestasi generasi muda dalam mencapai kesuksesan. Pentingnya kesadaran berliterasi sangat mendukung keberhasilan seseorang dalam menangani berbagai persoalan. Melalui kemampuan literasi, seseorang tidak saja memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga bisa mendokumentasikan sepenggal pengalaman yang menjadi rujukan di masa yang akan datang. 6. Pendidikan masa kanak-kanak. Variasi dalam pendidikan masa kanak-kanak awal. Taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak seperti ini masih menekankan pendidikan dan menaruh perhatian pada perkembangan fisik, kognitif, dan sosial emosi anak-anak. Marion 2010. Instruksi diatur berdasarkan kebutuhan, minat, dan gaya belajar anak. Penekanan diletakkan pada proses belajar dibandingkan pada apa yang dipelajari. Finney dan kawan-kawan 2010, Henrik N. Wiseman 2010. Pendekatan Montessori. Pendekatan Montessori merupakan filosofi pendidikan di mana anak-anak diberi cukup kebebasan dan spontanitas dalam memilih berbagai aktivitas. Pendidikan bagi anak-anak yang kurang beruntung. Pada tahun 1965, pemerintah mulai berusaha memutus lingkaran kemiskinan dan kurangnya pendidikan bagi anak-anak di Amerika Serikat melalui proyek Head Start. Proyek ini merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyediakan kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman-pengalaman penting bagi keberhasilan sekolah yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi yang kami bawakan. Dengan mengucapkan saya menutup presentasi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.